Sekarang gue akan nge-review XS10. Kembali lagi sama gue Rehan Ali di Carito Review. Oke teman-teman, sekarang gue excited banget untuk nyobain Fuji XS10 karena kamera ini lagi digadang-gadang dengan harganya 15.999 kalau nggak salah sekitar 16 juta, tapi punya spek untuk APS-C yang gokil banget, terutama untuk video. Dan Fuji berani untuk keluar dari zona nyamannya, menurut gue. Sekarang teman-teman lihat. Teman-teman tahu apa yang beda banget dari kamera ini? Di atasnya udah nggak ada lagi tombol-tombol analog untuk shutter dan ISO. Fuji baru aja ngebunuh identitinya sendiri demi membuat kita sebagai user videographer nyaman. Gripnya jauh lebih nyaman. Fuji berani banget untuk ngerombak banget yang mungkin seharusnya tidak mereka rombak. Tapi karena sekarang Fuji lebih memikirkan kita user videographer yang membutuhkan handling yang lebih baik, membutuhkan menu-menu yang lebih baik juga, pengaturan menu dan konfigurasinya yang lebih oke, terutama untuk kita lagi videographer. Fuji buatlah XS10 ini yang menurut gua first impressionnya oke banget. Fuji XS10 mengadaptasi baterai yang masih sama dengan X-T3, X-T2, dan teman-temannya, yaitu W126 kalau gue tidak salah. W126S. Masih dengan baterai yang sama dengan generasi sebelumnya. Maka untuk video gue bisa bilang baterainya ini tidak terlalu baik. Kalau tidak salah, satu baterai ini untuk record yang cukup masif sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tapi gripnya sudah jauh lebih baik. Akan lebih baik menurut gua kalau XS10 menggunakan baterai yang sama dengan X-T4. Ya, sudah pasti kenyamanan kita sebagai videographer akan jauh lebih nyaman lagi karena baterainya kuat. Dan ada satu hal yang mungkin gua cukup, ya mungkin untuk user fotografer atau teman-teman yang suka street fotografi akan suka dengan ini ya. Kok bisa ditutup? Oh bisa. Suara. Flash built-in. Ya mungkin kalau gua pribadi sebagai pengguna heavy user video tidak akan pernah menggunakan ini. Tapi untuk teman-teman yang lain, teman-teman street photography atau teman-teman yang suka foto malam atau foto nightclub, mungkin bisa dipakai. Gue jamin. Dan kita akan bahas luarannya lagi, ada port I/O-nya. Kita bahas port I/O-nya. Dia hanya ada 3 port I/O. Satu buah port mic. Lalu ada satu buah port Type-C, ini bisa untuk data dan charge bateri juga, dan mini HDMI. Dan kembali lagi, XS10 mengadaptasi yang sama dengan X-T4, yaitu tidak ada headphone jack built-in langsung dari bodinya. Maka dia butuh aksesoris yang sama dengan X-T4, yaitu Type-C to headphone jack. Pinjem cang. Ini dia adapternya, Type-C to headphone jack, yang sekarang lagi dipakai juga di X-T4 sama Icang. Menurut gue cukup mengganggu dengan penggunaan Type-C to headphone jack ini. Ini terlalu ringkih menurut gue, dan someday for sure ini akan rusak. Gue cukup yakin ini akan rusak, kecuali kita pakai, kalau memang sudah ada seperti cage yang seperti cage small rig itu yang bisa menahan, gue lupa apa namanya di sini, untuk port I/O-nya ini diamankan, mungkin itu akan lebih baik. Tapi ya kalau ada jalur lain yang lebih baik, mungkin nantinya mic akan support dengan sudah tidak ada lagi mic yang pakai jack 3,5 langsung ke Type-C. Mungkin ini akan lebih baik, atau mungkin ini sebenarnya adalah futuristik, breakthrough futuristik mungkin. Kita lanjut lagi ke bagian body lainnya. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu.
Selesai. Udah ada record button secara terpisah. Ini yang gue butuh dari Fuji. Ini sangat membuat gue nyaman. Balik lagi, gue sebagai user video yang heavy user video, sangat nyaman dengan adanya tombol record sendiri ini. Dan lokasinya akhirnya setelah sekian lama gue bisa nyaman dengan tombol di sini. Seperti dulu gue pernah bahas brand sebelumnya yang gue ngerasa tidak nyaman. Cuma sekarang ternyata setelah kita pakai berkali-kali, akhirnya kita bisa nyaman dengan tombol yang berada di sini. Kembali lagi, mungkin butuh adaptasi dengan perubahan. Dan sudah ada tombol ISO sendiri di sini. Jadi kalau kita mengatur ISO, tinggal pencet saja dan scroll sesuai dengan yang kita mau. Ternyata tombol ISO ini juga sangat membantu workflow gue kemarin pas lagi syuting musikal short movie. Oh ya, saat syuting short movie ini X-S10 menjadi bcam gue dan X-T4 yang sekarang pakai untuk nge-roll ini menjadi A-cam gue. Nah, nanti gue akan kasih lihat juga beberapa shot yang dipakai dengan X-S10 ini. Kalian juga bisa menilai sendiri. Ternyata low light-nya juga oke banget. Lanjut. Di sini ada beberapa tombol yang gue juga tidak. Awalnya gue cukup bingung dengan filter, kayak apa ya filter? Ya ternyata filter ini memberikan kita kemudahan juga, tapi khususnya untuk fotografi sih. Lalu di sini ada beberapa tombol C1, C2, C3, C4 di mana kita bisa nyeting setiap menu yang sudah kita setting untuk kemudahan video. Balik lagi ke video. Contoh, C1 untuk 4K, C2 untuk 1080, C3 untuk slow motion. Jadi kita bisa berubah dengan cepat. Dan gue appreciate dengan C1 sampai C4 ini. Lalu dari tombol yang lain bisa kita lihat ada, oh iya, shutternya udah bukan Fuji banget lagi. Kelihatan, Cang? Shutternya udah bukan Fuji banget lagi. Ini Fuji bener-bener dengerin apa yang kita mau. Gue appreciate banget sama Fuji. Di X-S10 ini ada 3 dial wheel, yaitu yang pertama di depan, yang kedua ada di sini, yang satu lagi ada di sini. Cuma terkadang gue suka kesenggol dengan ini. Untuk kita ngerubah fokus dan segala macamnya, untuk navigasi menu, kita bisa pakai joystick ini. Dan kayaknya segitu aja, karena tombol X-S10 ini untuk videografi menurut gua tidak terlalu banyak sih. Tidak ada custom button yang kita bisa setting sendiri di sini ya. Mungkin ini salah satu minusnya juga mungkin buat gua. Kalau ada custom button secara button langsung di body, itu akan mempermudah gue juga untuk membuat settingan sesuai dengan yang gue mau. Contoh, untuk bisa merubah white balance secara cepat, bisa merubah lock profile to non-lock profile, bisa merubah Eterna ke pilihan profile yang lainnya, ya, dan sebagainya. Dan bisa juga kita rubah untuk fokus mode di custom button kalau ada, tapi ternyata tidak ada, kita nikmati saja. Lalu di X-S10 ini hanya ada satu slot untuk SD card. Ya, ntar kalian bisa lihat di B-roll juga, hanya ada satu slot untuk SD card. Dan X-S10 mengadaptasi articulating screen atau swivel. Jadi balik lagi, untuk kita sebagai yang videographer, fotografer, ini membuat sangat nyaman. Mau dari angle dan sudut manapun, kita tetap bisa ngelihat hasil yang kita inginkan. Nah, ada satu hal dari port I/O-nya ini yang sangat gue suka, karena mic-nya terpisah dengan port I/O yang ada di sini. Nah, karena port I/O mic-nya dipisah di sini, jadinya ya kalau kita hanya butuh untuk colok port mic-nya aja atau jack mic-nya aja, ya sudah, kita tinggal colok saja. Tidak perlu terlalu banyak membuka hal yang tidak perlu gitu. Karena ada beberapa seperti X-T4, kalau kita mau colok mic-nya, ada port lain yang terbuka juga, jadinya
debu-debu yang seharusnya tidak masuk ke port itu menjadi masuk karena kita pakai mic-nya saja. Selanjutnya kita akan bahas fitur video yang ada di XS10 ini. Nah, XS10 ini sudah mendukung 4K DCI dengan 200 megabit per second. Nah, ya kalian bisa bayangkan juga dengan harga 16 juta kita bisa mendapatkan 4K DCI dan 200 megabit. Sebanyak data apa yang bisa kita dapatkan? Dan kalian udah pasti tahu dengan 200 megabit kita bisa mengoprek lebih banyak data pada saat post production. Dan XS10 juga memiliki slow mo 240 fps. Betul, Cang? Cang lupa skrip. Gue juga lupa skrip. 240. 240. XS10 memiliki 240 fps untuk slow motionnya, dimana kalian bisa nge-slow mo 10 kali lebih lambat. Nah, yang gue appreciate banget yang gue appreciate banget dari XS10 adalah IBIS-nya. Dengan kamera harga 16 juta, sudah dengan IBIS, dan IBIS-nya work well banget ternyata. Kalian bisa lihat juga nanti di video yang gue bikin. Apalagi yang kalian minta dari harga 16 juta. Apalagi one man show. XS10 mengadaptasi 8-bit 420 internally, tapi kalian bisa mendapatkan 10-bit 422 dengan external recorder. Contohnya dengan Atomos dan segala macamnya. Oke, sekarang kita ke impresi gua dan Icang pas lagi shoot kemarin. Nah, kalau dari gua sendiri, karena XS10 ini bobotnya ringan dan kecil serta compact, jadi XS10 ini gue taruh di gimbal di Moza Aircross waktu itu. Karena bobotnya yang ringan, rensanya juga ringan, jadi gue pakai gimbal, sama sekali tidak menemukan yang namanya sakit pundak. Sakit pundak nih? Sakit pundak, keberatan. Terkadang karena gue kurang olahraga, pundak gue suka cukup sakit gitu. Lu sendiri gimana, Cang, impresi lu? Impresi pasti di ini sih Bang, posisi tombol ya. Oke, posisi tombol. Itu udah keras banget sih. Oke. Itu keras banget, maksudnya. Keras banget itu gimana? Maksudnya beda banget. Bener-bener bukan Fuji. Oke, terus? Ditambah gripnya itu panjang, tapi kecil, tapi ngunci. Di tangan tuh enak banget. Di tangan tuh berarti ngelok banget ya, mata. Oke, terus? Terus screennya udah articulating sama kayak XT4 ya. Udah enak banget. Sama enteng sih Bang, enteng ya, enteng gokil ya, entengnya itu ya. Oke, paling apa lagi ya dari hands on kita dan impresi kita beberapa hari ini menggunakan yang pinjemin, besoknya langsung gerilya syuting gitu, kita nggak bisa ngoprek yang terlalu banyak. Paling segitu aja sih yang bisa kita share saat ini. Nanti kita akan gabungin dengan beberapa file yang sudah kita ambil saat short movie kemarin. Dan teman-teman harus ngerti juga kalau ternyata setelah gue cek hasilnya, dynamic range-nya XS10 ini gokil banget. Oke, segitu aja dari gue, dan apalagi perlu kita bahas? Nggak ada? Oke, salam kreatif.